Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haljuliza Pasari, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan dan Dinamika Islam di Kerajaan Melayu Jambi. Saya Puji Lestari sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang kondisi sosial politik di Kerajaan Melayu Jambi. Diperkirakan, Kerajaan Melayu Jambi telah berdiri sekitar tahun 644 atau 645 Masehi. Lebih awal sekitar 25 tahun dari Sriwijaya yang berdiri pada tahun 670 Masehi. Ahmad Balus atau Datuk Paduka Barhalo, menurut sejarah lokal, masyarakat Jambi merupakan keturunan yang ketujuh dari Sayyidina Zainal Abidin bin Sayyidina Husain, putra Sayyidatina Fatimah binti Muhammad SAW. Dan juga Islamisasi di negeri Melayu Jambi berkembang ketika kerajaan dipegang oleh orang kayu hitam sejak tahun 1500 Masehi. Ketekunan orang kayu hitam dalam melakukan Islamisasi diperlihatkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Pucuk Undang Nan 8. Hukum ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain itu, agama Islam telah menjadi identitas adat masyarakat Melayu Jambi, seperti yang tertulis dalam pepatah adat Melayu, yaitu adat bersendi syarak, syarak bersendikan kitab buah. Itulah mengenai sosial politik di Kerajaan Melayu Jambi. Selanjutnya, di Kerajaan Melayu Jambi dalam waktu yang singkat terjadi proses asimilasi. Proses asimilasi itu terjadi secara tidak langsung karena unsur tasawuf secara umum dapat sesuai dengan ajaran Mahayana. Menyerap dari unsur ajaran tasawuf merupakan pola masuknya ajaran Islam kepada masyarakat Jambi. Kaum Sufi secara tidak langsung mulai mempelajari bahasa masyarakat Jambi. Hal ini dilakukan karena bahasa unsur penting untuk dapat berkomunikasi. Kemudian, kaum Sufi mulai berinteraksi, melakukan kontak, dan mulai membiasakan diri dengan masyarakat Jambi. Setelah kaum Sufi masuk ke dalam struktur masyarakat Jambi, kaum Sufi mulai mempelajari tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan, beserta budayanya masyarakat Jambi. Dilakukannya hal ini untuk bisa membaca situasi, keadaan yang akan menjadi tempat berdakwah di Kerajaan Melayu Jambi. Itulah pemaparan materi tentang kondisi sosial politik yang ada di Kerajaan Melayu Jambi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Putri Rika Amelia dengan NIM 1810202050 akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi. Materi selanjutnya ialah tentang kondisi ekonomi dalam perkembangan dan dinamika Islam di Kerajaan Melayu Jambi. Jambi secara geografis terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Dari beberapa jurnal dan sumber bacaan yang kami dapat, dijelaskan bahwa Jambi menjadi salah satu wilayah yang dikuasai oleh penguasa yang termasyhur di beberapa negara Asia yang mampu mengontrol dan memanfaatkan potensi perdagangan maritim Selat Malaka. Jambi berada di pesisir timur Sumatera yang banyak disinggahi oleh pedagang muslim pada abad ke-13 Masehi dan memiliki sungai besar untuk lalu lintas perdagangan menuju pedalaman Jambi. Pedagang yang masuk ke pedalaman memperluas sentral perdagangannya dan mencari bahan-bahan perdagangan lokal seperti lada, karena lada menjadi salah satu rempah utama yang dijual oleh masyarakat pedagang. Menurut Bambang Budi Utomo, dalam beberapa buku sejarah disebutkan bahwa negara-negara yang berhubungan diplomatis, keagamaan, dan dagang dengan Jambi adalah Cina, India, dan Arab.
Ketiga negara tersebut diduga kuat hubungannya untuk mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat Jambi. Hubungan ketiga negara dengan Jambi dipandang berbeda-beda. India dan Cina menjalin hubungan dengan Jambi dalam hal diplomatis, keagamaan, dan dagang. Sedangkan hubungan dengan Arab adalah dalam perdagangan saja. Akan tetapi selanjutnya akan menjalin hubungan dalam perdagangan. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kerajaan Melayu Jambi pada saat itu berpegang teguh pada ranah perdagangan. Perdagangan menjadi saluran Islamisasi yang paling kuat keberadaannya. Karena pedagang, mereka bukan hanya berdagang namun juga berdakwah. Dan mereka mendakwahkan Islam dengan cara melakukan jual beli yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, materi selanjutnya ialah tentang kondisi kebudayaan. Di sini kami mengambil dua aspek, yaitu aspek bahasa dan sastra serta aspek pendidikan. Pembahasan pertama tentang bahasa dan sastra. Suku Melayu Jambi dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar menggunakan bahasa Melayu Jambi atau masyarakat Jambi sendiri sering menyebutnya dengan Baso Jambi. Yang masih satu rumpun dengan bahasa Melayu lainnya, yakni rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Melayu Jambi sendiri terkenal dengan dialek O yang mirip dengan bahasa Melayu Palembang dan bahasa Bengkulu yang sama-sama berdialek O. Dari bahasa Melayu ini pula digunakan oleh para sufi untuk menyebarluaskan Islam, sehingga para sufi terdahulu mempelajari bahasa Melayu terlebih dahulu, kemudian ia baru menyebarkan Islam dengan bahasa Melayu kepada masyarakat setempat. Selanjutnya ialah pada aspek pendidikan. Syekh Abdul Al-Majid Jambi mengajak murid-muridnya seperti Guru Ahmad bin Abdul Asyakur, Guru Utsman bin Ali, dan Kemas Muhammad Soleh ke Jambi. Kemudian dia dan kawan-kawannya mendirikan wadah gerakan berupa organisasi Samaratul Ihsan. Organisasi Samaratul Ihsan ini berhasil mendirikan model pendidikan baru di Jambi berupa madrasah yang lebih modern. Agaknya mereka meniru model pendidikan Solitiyah yang ada di Mekah. Pada tahap ini pula, para ulama telah berhasil menjalin hubungan dengan para gurunya di Mekah. Sehingga pada tahun 1920 dan 1930, madrasah ini berhasil mengundang sejumlah ulama Timur Tengah seperti Syekh Utsman dari Sarawak dan Syekh Said Yamani Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah pada tahun 1924. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.